Dan oke baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja to the point, inti-intinya biar waktu kita tidak terbuang sia-sia, kuota internet juga tidak habis sia-sia. Cepat-cepat saja inti-intinya. Pertanyaan Bapak Ibu menanyakan sederhana, Pak, ada nggak sih pupuk nitrogen, pupuk N ya? Jadi semua jenis pupuk Bapak Ibu buang dari otak Bapak Ibu, pikiran Bapak Ibu. Kita fokus pada pertanyaan kita yaitu pupuk nitrogen, pupuk N ya. Urea, ZA, NPK, Ponska dan lain sebagainya itu pupuk nitrogen. Walaupun ada yang campur ya, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Tetapi dalam konteks kita ini kita berbicara pupuk nitrogen. Ada nggak sih Pak pupuk nitrogen yang lebih bagus daripada pupuk amonium dan pupuk nitrat? Pupuk nitrogen itu Bapak Ibu, mau Bapak Ibu buat sendiri pupuk organik, mau dibeli pupuk organik itu maupun buat sendiri, intinya pupuk organik yang mengandung nitrogen. Maupun pupuk sintetis atau pupuk buatan pabrikan, urea, ZA, NPK, Ponska dan lain sebagainya. Pupuk nitrogen itu baik sifatnya adalah atau bentuknya adalah amonium maupun bentuknya nitrat. Ada nggak sih yang lebih bagus daripada jenis kedua ini, bentuk ini? Yang kita ketahui kan pupuk nitrogen itu, pupuk N itu kalau nggak bentuknya amonium, bentuknya nitrat. Dan pupuk amonium tentu saja lebih murah daripada pupuk nitrat. Kenapa pupuk nitrat lebih mahal? Karena pupuk nitrat adalah pupuk yang sudah melalui proses penyederhanaan bentuk senyawa kimianya, ioniknya, dari amonium menjadi nitrat. Artinya dari beras sudah jadi nasi. Bapak Ibu kan nggak mungkin makan beras, Bapak Ibu makan nasi. Nah, kalau ada nasi, Bapak Ibu pilih nasi. Kita nggak mungkin makan beras kan, walaupun kita butuh beras ya kita beli beras, tapi yang kita makan nanti adalah nasi. Itu bentuk atau contoh antara amonium dan nitrat. Tanaman melihat nitrat sebagai nasi dan tanaman melihat amonium sebagai beras. Kalau tidak ada nitrat bagaimana Pak? Tidak ada nasi. Tanaman terpaksa harus mengambil beras untuk dimasak dalam tubuhnya dia menjadi nasi. Tapi kalau sudah ada nasi di luar, dia langsung makan saja tanpa memasak. Itu bedanya amonium dan nitrat. Otomatis harganya beda, nitrat lebih tinggi daripada pupuk amonium. Reaksi pada tubuh tanaman juga lebih cepat, nitrat tersalurkan pada tubuh tanaman maupun tercipta dari tubuh tanaman itu sendiri lebih cepat ketimbang amonium. Tetapi kalau kita merujuk pada pertanyaan, ada nggak sih yang lebih bagus daripada nitrat? Oke ya, amonium kita tinggalkan karena nitrat lebih baik daripada amonium ya. Tentu saja dalam konteks penyerapan, karena tanaman lebih cepat menyerap nitrat ketimbang amonium ya. Tetapi dalam fungsi dalam tubuh metabolisme tanaman keduanya sama ya. Fungsinya dalam tubuh sama, dia serap nitrat mau serap amonium, fungsinya nanti diatur sama, seimbang ya. Tergantung kebutuhan, dia mau tumbuhkan apa, dia mau perbaiki apa, tergantung dia. Dia nyerap nitrat, dia bisa olah menjadi apa saja. Dia nyerap amonium, dia bisa olah jadi apa saja, tergantung kebutuhan dia. Dia butuh nitrat atau dia butuhnya amonium, tergantung tubuhnya dia. Tetapi kalau dari segi penyerapan, nitrat lebih cepat. Jadi pupuk nitrat itu lebih baik, lebih cepat dan lebih mahal ya. Nah, kalau kita merujuk pada nitrat, seolah-olah nitrat itu adalah sultan dari pupuk nitrogen atau pupuk N, ada yang lebih sultan lagi daripada nitrat. Yaitu apa Pak? Yaitu asam amino ya. Pupuk asam amino ini jarang sekali Bapak Ibu jumpai dalam bentuk sintetis atau buatan. Lebih banyak Bapak Ibu akan menjumpai pupuk asam amino dalam bentuk organik. Pupuk organik cair asam amino. Banyak pupuk organik cair, produknya juga macam-macam. Saya kasih contoh saja, misalnya Aminofit seperti gambar di layar ini. Ini salah satu pupuk asam amino untuk padi, jagung dan lain sebagainya, hortikultura dan lain sebagainya. Ada lagi produk yang lain. Seperti misalnya contoh pupuk organik Vigorin. Nah, seperti ini. Ini salah satu contoh saja. Ini juga pupuk asam amino. Di situ ada asam amino, mengandung asam humat, ada asam sulfat, kemudian ada enzim hormon dan lain sebagainya. Itu organik itu ya. Itu pupuk asam amino, dan masih banyak produk yang lain lagi pupuk asam amino. Apakah pupuk asam amino hanya bisa kita beli seperti produk-produk yang Bapak tampilkan ini? Nanti untuk produk ini Bapak Ibu bisa lihat di kolom deskripsi untuk mau membeli produk-produk ini. Tokonya amanah terpercaya, saya taruh linknya di kolom deskripsi. Bisa Bapak Ibu klik kolom deskripsi untuk melihat produk-produk itu, toko-tokonya. Atau juga bisa tap layar ini, Bapak Ibu langsung sentuh saja layar ini, Bapak Ibu bisa melihat produk-produk yang saya tampilkan, referensi untuk Bapak Ibu semua pupuk asam amino. Nah, pupuk asam amino yang saya contohkan seperti ini Bapak Ibu, hubungannya apa? Kekuatannya apa sehingga dia lebih baik daripada pupuk nitrat? Tadi Bapak sudah bilang kalau kita kasih nitrat dan amonium, tanaman langsung menyerap nitrat. Tetapi amonium delay, ditunggu. Seperti itu ya. Dia kalau ada dua, nitrat dan amonium, dia memilih nitrat. Tetapi kalau misalnya ada tiga, amonium kita kasih, nitrat kita kasih, asam amino kita kasih. Tanaman pilih yang mana? Tanaman akan memilih asam amino. Seperti itu ya. Amonium Bapak Ibu kasih pupuk amonium, Bapak Ibu kasih pupuk nitrat, Bapak Ibu kasih pupuk asam amino. Mana yang tanaman duluan makan? Yang tanaman duluan makan adalah asam amino. Kenapa Pak? Amonium dan nitrat tidak duluan dimakan kalau ada asam aminonya. Karena asam amino itu lebih sederhana lagi daripada nitrat. Nitrat itu diserap oleh tanaman Bapak Ibu, walaupun daya serap akar tanaman terhadap nitrat lebih cepat daripada amonium. Sampai di tubuh tanaman akan merubah itu menjadi asam amino lagi. Jadi tanaman berpikir bagaimana ini saya repot ini. Kalau saya serap nitrat, saya akan mengurangi dia lagi menjadi asam amino, ya saya repot, saya capek, energi banyak terbuang. Saya ambil jalan potong saja, di situ sudah ada asam amino. Ngapain lagi saya serap nitrat? Saya akan pilih asam amino. Seperti itu ya. Dia akan memilih asam amino karena itu lebih cepat diserap dan lebih disukai. Karena bentuknya sudah sederhana, sudah terurai dari nitrat tadi. Jadi bisa digunakan langsung untuk sintesa protein, metabolisme dan lain sebagainya oleh tubuh tanaman. Tetapi juga bukan berarti nitrat dan amonium diabaikan. Tidak, tanaman juga menyerap itu. Karena nitrat dan amonium nanti dipergunakan dalam metabolisme yang berbeda, sintesa protein yang berbeda lagi. Jadi kalau berbicara dari segi penyerapan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kasih pupuk amonium, Bapak Ibu kasih pupuk nitrat, Bapak Ibu kasih pupuk asam amino, yang dimakan duluan asam amino, kan dia lebih mudah. Saya kasih contoh, amonium itu beras, nitrat itu nasi,
asam amino itu bubur. Mana yang lebih cepat terurai dalam usus kita? Ya bubur. Ya kita akan memilih bubur karena dia cepat, seperti itu kan. Nah, jus, daripada makan buah kita jus saja. Nah, jus itu asam amino. Sedangkan buah itu adalah nitrat, seperti itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya, ada nggak sih yang lebih bagus daripada pupuk amonium? Ya pupuk nitrat. Ada nggak sih yang lebih bagus dari pupuk nitrat? Ya asam amino, seperti itu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu akan bertanya, Pak, kalau kami tidak mau beli produk-produk itu, kami mau buat sendiri, apakah bisa? Bisa, tentu saja. Buatnya gimana? Ya Bapak Ibu harus tahu bahan organik apa yang mengandung protein. Rata-rata semua bahan organik mengandung protein. Tanaman seperti buah itu mengandung protein, biji mengandung protein, daun mengandung protein, maupun hewani. Tadi yang saya sebutkan nabati ya, dari tumbuh-tumbuhan. Hewani seperti ikan, daging, jeroan, telur, susu kambing, susu sapi dan lain sebagainya yang bersumber dari hewani. Itu juga tinggi akan protein. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat pupuk asam amino sendiri, Bapak Ibu bisa mendekomposisi atau pembusukan atau perombakan bahan organik yang bersumber dari dedaunan, biji, buah maupun dengan daging, jeroan, telur, susu dan lain sebagainya. Kemarin ada juga, saya sekaligus saja ya, Pak, kalau jeroan yang sudah rusak bagaimana? Bisa dijadikan pupuk? Bisa. Pak, telur yang busuk bagaimana Pak? Bisa dijadikan pupuk asam amino? Bisa. Telur yang busuk pun bisa jadi asam amino. Bukankah kita membuat asam amino, telur yang baik itu akan membusuk juga? Jadi kalau sudah busuk berarti sudah setengah jalan. Daging yang sudah mau membusuk Pak, apakah bisa jadi pupuk asam amino? Ya bisa, malah itu sudah setengah jalan, setengah matang istilahnya. Karena telur baik, sehat, dan daging yang baik yang masih sehat, masih fresh, dia akan terjadi pembusukan juga untuk berubah menjadi asam amino nanti ya. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya seperti itu, boleh digunakan saja limbah-limbah seperti itu ya. Dari segi hewani maupun nabati ya, dari tumbuhan, biji, kacang-kacangan maupun juga dari hewani seperti daging, jeroan, telur, susu hewan dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bertanya, pupuk nitrogen mana, jenis apa yang bisa kita berikan pada tanaman kita, pertanian perkebunan maupun bedengan skala rumahan, yang bisa langsung dimanfaatkan nitrogennya, yaitu pupuk asam amino. Bisa beli, produknya ada di layar maupun di kolom deskripsi, maupun bisa Bapak Ibu produksi sendiri atau buat sendiri, sama saja ya. Bisa Bapak Ibu gunakan itu. Besok Bapak Ibu kita masih dalam pertanyaan-pertanyaan seperti nitrogen dan asam amino. Kita masih kupas tuntas telanjangnya asam amino ini. Besok saya akan masuk lebih dalam lagi tentang asam amino, di mana asam amino itu dibagi menjadi dua sumbernya ya, nabati maupun hewani. Asam amino bersumber atau protein yang bersumber dari tumbuhan dan asam amino atau protein yang bersumber dari hewani. Apakah kedua sumber asam amino atau protein ini berbeda? Apakah tumbuhan memiliki protein atau asam amino lebih rendah daripada hewani? Karena banyak mitos atau banyak informasi simpang siur yang Bapak Ibu dapatkan. Bikin asam amino, pupuk asam amino dari hewani saja karena dari tumbuhan kecil asam aminonya. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Itu belajarnya setengah-setengah itu. Nanti besok kita masuk di situ. Belum tentu tumbuhan menyiapkan unsur asam amino lebih kecil daripada hewani. Belum tentu ya. Bisa jadi seimbang, bisa jadi si tumbuhan lebih banyak asam aminonya daripada bersumber dari hewani seperti daging, telur, susu dan lain sebagainya ya. Besok kita masuk di situ antara asam amino hewani dan nabati. Sampai jumpa dan akhir kata saya ucapkan, tetaplah Anda selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.